Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1880. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tampak seperti garpu, mereka tampak sangat heroik. Pemimpin kultivator wanita itu mengerutkan kening dan menatap Peri Panin dan yang lainnya sebelum mereka bisa berbicara. Dia mengangkat alisnya, mengarahkan bilah tajam di tangannya ke beberapa orang dan berteriak, "Laut bencana abadi adalah area terlarang dunia bawah. Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa izin. Kalian beberapa, mengapa kalian tidak merekrut sebagaimana adanya? Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Boom. Setelah mengatakan itu, aura mengerikan langsung menekan Peri Panin dan yang lainnya dengan niat membunuh yang kuat, seolah-olah Kincen dan yang lainnya akan mengambil tindakan. Kaisar Abadi buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, "Jangan gugup, kita semua adalah orang-orang kita sendiri. Aku Kaisar Abadi dan kalian semua berada di bawah komando permaisuri saat itu. Jadi kita semua adalah satu keluarga." Keluarga? Siapa keluargamu? Wanita terkemuka itu berkata dengan nada yang meremehkan. "Jangan dekat-dekat dengan kami. Kurasa kalian sedang menyelinap dan pasti ada konspirasi. Ayo cepat singkirkan mereka, ikuti aku dan tunggu sampai kita kembali." Boom. Begitu wanita itu mengangkat tangannya, rantai hitam tiba-tiba muncul di kehampaan dan menggelinding ke arah Kincen juga yang lainnya. "Yang mulia, Anda sangat agung. Laut bencana abadi adalah wilayah permaisuri saat itu. Kapan giliran Anda untuk menjadi sombong di sini?" kata Peri Panin, wajahnya tenggelam. Pada saat ini dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Peri Panin mengangkat tangannya. Seketika, aliran cahaya gelap tiba-tiba muncul. Dia terbang keluar dan menghantam rantai hitam yang menyapu ke arah mereka, sebelum kemudian terdengar suara letupan. Rantai hitam ini sepilihan langsung terkoyak dan menghilang menjadi abu. "Beraninya kalian melawan, tahan mereka semua," kata wanita terkemuka itu. Dia ekspresinya tiba-tiba menjadi garang. Dia berteriak marah pada Kincen dan yang lainnya lalu bergegas mendekat. Hal-hal yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Mata Peri Panin semakin menjadi gelap dan berdengung. Cahaya tak terlihat meledak dari tubuhnya, dan aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba meledak di kehampaan gelap dunia bawah seperti burung merak yang melebarkan ekornya. Boom. Kultivator wanita terkemuka dan sekelompok penjaga di belakangnya pun langsung terperangkap dalam cahaya tak kasat mata. Mereka terpental entah dari mana. Mereka semua terbang bersama dan darah di tubuh mereka meledak. "Kamu!" Kultivator wanita ini menyeka darah dari sudut mulut mereka dan ekspresi mereka langsung menjadi sangat ganas. "Kamu sangat berani untuk menjadi liar di wilayah permaisuri Dewi Taiyin. Kamu sangat berani." Kultivator wanita terkemuka segera berteriak dengan marah di belakangnya. Ya, banyak kultivator wanita di belakangnya pun juga segera berteriak secara serentak. Mereka mengeluarkan sepotong batu giok di tangan mereka dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Dengan bunyinya yang sekejap, gelombang tak kasat mata langsung ditransmisikan dalam kehampaan, sebelum kemudian menyebar langsung ke banyak puncak gunung di belakang mereka. Tidak baik. Melihat ini, wajah Kaisar Abadi berubah drastis, dan dia buru-buru melangkah maju lalu berkata dengan cemas, "Saudara-saudara, ada kesalahpahaman. Ini semuanya salah paham. Aku Kaisar Abadi adalah seorang jenderal di bawah permaisuri Mingyue saat itu. Saudara-saudara, kalian seharusnya pernah mendengar namaku, kan?" kata Kaisar Abadi. Keringat keluar di dahi Kaisar Abadi yang cemas. Penampilannya yang tak berdaya membuatnya tampak seperti bawahan yang khawatir yang telah menyinggung atasannya. Sementara di dalam tubuh Molly, leluhur Bisluo nampak mencibir ketika melihat Kaisar Abadi berlutut seperti itu. "Diam kamu," kata Molly.
Wajah Molly jelek, tetapi Molly tidak bisa menandir untuk tidak tersentuh ketika dia melihat Kaisar Abadi yang nampak takut dan gelisah. Di depan para kultivator wanita itu, seolah-olah dirinya adalah seseorang yang telah melakukan kesalahan besar. Kaisar Abadi ini benar-benar sangat berdedikasi. Yang lain tidak tahu, jadi mengapa dirinya tidak tahu bahwa Kaisar Abadi ini benar-benar seorang ahli Kaisar Agung yang kuat, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada Kaisar Simei. Bahkan di antara para Kaisar Agung besar, dia sama sekali bukan yang paling biasa. Tetapi sekarang, itu dirinya memungkinkan demi mereka memasuki Laut Bencana Abadi dengan lancar. Kaisar Abadi sebenarnya meremehkan para kultivator wanita ini yang hanyalah penjaga. Harus dikatakan bahwa kinerja Kaisar Abadi sangat mengejutkan hati Molly. Bahkan Kaisar Agung yang begitu hebat bisa begitu rendah hati seperti itu untuk menyelesaikan misi Iblis Kincen. Kenapa dia harus ragu-ragu dan sombong sebelumnya? Akan lebih baik untuk menyelesaikan misi Iblis Kincen ini sesegera mungkin, dan Molly akan menemukan cara untuk menyelamatkan Raja Bis Api Merah sesegera mungkin. Ketika Molly terguncang di dalam hatinya, kultivator wanita itu menatap Kaisar Abadi yang terus-menerus menjelaskan dengan cemas di depannya. Dia segera menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir. Aku ingin memohon belas kasihan sekarang, sudah terlambat. Bagaimana dengan Kaisar Abadi? Sayang, namamu tidak terlalu besar dan aku belum pernah mendengar tentangmu. Adapun permaisuri Mingyue yang kamu bicarakan, aku belum pernah mendengarnya. Bibiku, di mata kita hanya ada permaisuri Dewi Neter Taiyin dan tidak ada permaisuri Mingyue, kata pemimpin wanita penjaga itu. Dan begitu kata-kata ini keluar, suasana di tempat kejadian langsung berubah menjadi dingin. Mata Kaisar Abadi juga menjadi sangat dingin, tetapi dia buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani menunjukkan kemarahannya. Sombong, kata Pripanin. Dia berteriak dengan marah. Wajahnya menjadi pucat karena marah. Dia benar-benar ekspresinya berubah. Permaisuri Mingyue adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung di dunia bawah. Selama dia adalah orang yang kuat di dunia bawah, siapa yang tidak tahu? Namun kultivator wanita ini mengatakannya dengan sengaja. Bersamaan dengan raungan marahnya, sosok Pripanin tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Ini formasi. Ketika wanita terkemuka penjaga melihat ini, ekspresinya berubah drastis dan dia berteriak dengan marah. Boom! Seketika aura mengerikan naik ke langit dari tubuhnya. Bersamaan dengan munculnya aura mengerikan ini, sebuah rune muncul di tubuh banyak kultivator di belakangnya. Rune itu terbakar dan perisai tak terlihat muncul. Seketika muncul di depan mereka. Dan pada saat perisai pelindung di tubuh mereka baru saja mengembun, sebuah tangan ramping tiba-tiba muncul dari kehampaan, seperti memegang bunga, dan jari-jarinya yang sebening kristal, seperti batu giok yang tiba-tiba menyentuh perisai pelindung itu. Dengan sekali klik, perisai itu pun hancur. Jari ini, dengan kekuatan menembus yang mengerikan, langsung menunjuk ke wanita terkemuka. Mata wanita terkemuka itu menjadi ketakutan dan dia ingin mundur, akan tetapi dia merasa ngeri menemukan bahwa tubuhnya telah dipenjara dalam kehampaan. Tidak peduli bagaimana dia mundur, dia tidak dapat melarikan diri dan ancaman kematian muncul dari kedalaman pikirannya. Pripanin, berhenti, jangan impulsif, kata Kaisar Abadi berteriak dengan tergesa-gesa. Jika Bawan Taiyin terbunuh di sini, bagaimana mereka bisa mengatasinya? Akan tetapi Pripanin mengabaikan kata-kata Kaisar Abadi dan dia hendak membunuh wanita terkemuka itu. Namun pada saat itu, Pripanin, kamu terlalu lancang untuk berani menjadi liar di lautan malapetaka abadi, bukan? Boom! Sebuah suara jatuh, sosok tak terlihat tiba-tiba muncul di kehampaan. Nampak, ini adalah seorang kultivator wanita yang mengenakan celana ketat hitam dengan mata yang dingin, rambut panjang terurai di belakangnya, dan sosok yang tak tertandingi. Seperti api tetapi anggun, itu akan membuat darah orang berdesir pada pandangan pertama. Di saat orang ini muncul, kehampaan sedikit bergetar, dan aura mengerikan menyapu galaksi. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul di depan Pripanin dan menekannya dengan lembut. Boom!
Kehampaan di depan Pripanin terus bergetar seolah-olah akan runtuh. Pupil mata Pripanin menyusut ketika dia melihat ini, dan dia tidak peduli untuk menyerang wanita terkemuka lagi. Cahaya dingin mekar di matanya. Dia berbalik dan tangan gioknya yang ramping dan telapak tangannya langsung menyatu. Duar. Raungan memekakan telinga bergema melalui kehampaan, dan Pripanin tiba-tiba mundur ribuan kaki. Begitu dia berhenti, kehampaan di belakangnya juga runtuh, berubah menjadi jurang tak berujung. Wanita itu juga terlempar dan kehampaan di sekitarnya seperti air mendidih. Mendidih terus-menerus sebelum akhirnya tenang. Pripanin, setelah bertahun-tahun, kamu masih memiliki temperamen yang buruk, kata wanita anggun dan panas itu. Dia melangkah maju dengan senyum sinis di bibirnya. Yuhu raksasa, kata Pripanin dengan mata menyipit. Jelas dia mengenali orang itu. Ahli kaisar semu lainnya dan kekuatannya sama kuatnya dengan Hakim Raja Hantu dan juga leluhur Surak Dauju, kata Molly. Dia diam-diam terkejut. Apakah itu Pripanin atau Yuhu raksasa itu? Kekuatan yang ditunjukkannya lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Mereka semua berada di bawah komando 4 Kaisar Agung, tetapi kualitas yang ditunjukkan oleh Ratu Mingyue jauh lebih tinggi daripada 4 Kaisar Agung lainnya. Kakak ipar, Yuhu raksasa ini juga seorang jenderal di bawah tuannya saat itu. Dia tidak pernah akur dengan Pripanin. Sekarang tampaknya dia telah berlindung dengan Dewi Taiyineter, kata Kaisar Abadi. Dia diam-diam menyampaikan pesan. Wanita terkemuka sebelumnya buru-buru melangkah maju memberi hormat, lalu menunjuk Pripanin seraya berkata, terima kasih Tuan Yuhu atas penyelamatanmu. Pria ini sebelumnya menerobos laut bencana abadi milikku dan menyerang kami dengan kasar. Dia jelas tidak menghormati permaisuri Taiyineter. Tolong Tuan Yuhu untuk mencari keadilan bagi kami. Oh, kata Yuhu raksasa. Dia tersenyum tipis sebelum kemudian menatap Pripanin. Pripanin, kamu sudah bertahun-tahun tidak menginjakkan kaki di laut bencana abadi. Apakah kamu datang ke sini hari ini hanya untuk membuat masalah? Dan kata Yuhu raksasa. Mengatakan ini, dia menoleh menatap Kaisar Abadi, menyipitkan mata dan mencibir. Kaisar Abadi, kamu adalah pengunjung yang langka. Bukankah kamu telah hidup menyendiri di Gunung Guiming selama ini? Mengapa kamu punya waktu untuk datang ke laut bencana abadi? Mungkinkah kamu telah bergandengan tangan dengan Pripanin ini dan ingin membuat keributan yang menyebabkan bencana di laut bencana abadi? Kata Yuhu raksasa. Ada sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Pada zaman dahulu, salah satu dari Pripanin dan Kaisar Abadi itu adalah pemimpin para pelayan Permaisuri Mingyue, dan yang lainnya adalah pengawal pribadi Permaisuri Mingyue. Status mereka secara alami luar biasa. Tetapi era apa sekarang? Dinasti lama telah berubah menjadi dinasti baru, bukan lagi dinasti lama. Hei, Saudara Yuhu, apa yang kamu bicarakan? Sebelum Pripanin sempat berbicara, Kaisar Abadi buru-buru tersenyum lalu berkata, beraninya aku datang ke laut kesengsaraan abadi untuk bertindak liar jika aku ingin mati. Sekarang, di laut kesengsaraan bencana abadi, itu adalah wilayah 3 penguasa, Dewi, Taiyin, dan yang lainnya. Aku datang ke sini beberapa hari yang lalu karena aku dengar bahwa Tuan Taiyin telah mengumpulkan kultivator pria. Jadi aku mengumpulkan 2 bawahan yang luar biasa dan ingin menyumbangkannya kepada Tuan Taiyineter. Saudara Yuhu sekarang menjadi orang yang populer di sekitar Dewi Taiyineter. Mengapa kamu tidak memperkenalkanku kepada saudaraku? Aku ingat ketika semua orang bekerja di bawah Nyonya Kaisar Mingyue, aku pernah mengundang saudara Yuhu untuk minum teh bersama. Apakah kamu ingat? Kata Kaisar Abadi. Dia membungkuk dengan raut wajah menyanjung, hampir menjilat. Sikap itu pun membuat Molly tercengang. Meskipun usianya tidak diketahui, namun melihat dari penampilannya, Yuhu raksasa itu dapat dikatakan hanya jentikan jari. Sementara Kaisar Abadi setidaknya 2 kali lebih. Akan tetapi sekarang, Kaisar Abadi menyebutnya sebagai saudara perempuan. Itu membuat Molly nampak merinding. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu di dunia ini. Abadi, kamu, kata Pripanin. Dia sangat marah sehingga matanya melebar.
dan dia menatap Kaisar Abadi dengan marah. Pri Pandin, tolong berhenti marah di sana. Sekarang, Dewi Taiyin telah mewarisi jubah permaisuri Mingyue bersama dengan Dewi Sunneter dan Dewi Starneter. Dia bertanggung jawab atas laut bencana abadi. Dalam hal itu, dia juga dapat dianggap sebagai atasan kita. Kita harus memperbaiki identitasnya. Bagaimana kamu bisa begitu agresif? Kaisar Abadi bahkan menasihati, cepat minta maaf kepada saudara Yuhu. Bagaimanapun kita bekerja sama di bawah komando permaisuri Mingyue selama 3 tahun. Jadi kita bisa dianggap sebagai keluarga, kata Kaisar Abadi. Mendengar itu, bahkan Yuhu raksasa pun tercengang. Dia tertawa cekikikan. Dia tidak bisa menahan tawa. Abadi, mengapa aku tidak menganggapmu begitu imut saat itu? Kata Yuhu raksasa. Matanya secantik sutra dan dia hampir tidak bisa berhenti tertawa. Hei saudara Yuhu, apa yang kamu katakan adalah bahwa aku selalu begitu imut. Hanya saja sebelumnya kamu tidak menyadari kelebihanku, saudara Yuhu, kata Kaisar Abadi dengan nada yang menyanjung. Molly menahan keinginan untuk muntah. Begitu orang ini memiliki kulit tebal dan dia benar-benar tak terkalahkan. Namun harus dikatakan bahwa lelucon Kaisar Abadi langsung menenangkan suasana di lapangan. Yuhu raksasa menyipitkan matanya ke arah Pri Pandin. Dia berkata dengan tenang, Pandin, apakah kamu masih ingin bertarung? Mata Pri Pandin berubah dingin dan tepat saat dia hendak berbicara, dia melihat Kaisar Abadi buru-buru meraih lengannya. Pri Pandin, mengapa kamu masih ingin bertarung? Sekarang setelah guru menghilang selama bertahun-tahun, apa gunanya kita terus bertarung di sini? Jadi bagaimana jika kamu bisa mengalahkan saudari Yuhu? Ini bukan hanya tentang pertempuran dan pembunuhan, tetapi juga tentang bantuan, kata Kaisar Abadi. Dia memegang tangan Pri Pandin dan berkata dengan tergesa-gesa. Dia takut pada Pri Pandin. Jika dia terus bertarung, wanita itu akan tetap terluka dan dia masih tahu betul di dalam hatinya apa yang lebih serius hari ini. Kaisar Abadi, aku tidak menyangka bahwa kamu dulunya hanya seorang idiot, tetapi sekarang kamu benar-benar bisa menghadapi dunia, kata Yuhu raksasa. Dia tertawa lagi dan gunung-gunungnya naik turun. Kaisar Abadi tersenyum menyanjung dan berkata, hei, aku bodoh ketika aku masih muda. Namun sekarang setelah aku dewasa, aku harus masuk akal. Pri Pandin, bagaimana menurutmu? Kata Kaisar Abadi. Dia buru-buru menatap Pri Pandin. Mata Pri Pandin menjadi dingin dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa dingin. Dia melirik Kaisar Abadi dan mengangkat mata poniksnya. Bisakah kamu melepaskan tanganku sekarang? Yah, Kaisar Abadi tertegun. Dia buru-buru melepaskan tangan Pri Pandin. Aku tidak ingin menyentuhmu. Aku terlalu cemas sebelumnya. Jadi tolong jangan salah paham. Aku tidak akan salah paham, kata Pri Pandin mengangkat alisnya dengan marah dan melirik Kaisar Abadi dengan dingin. Setelah dia membuat keributan seperti itu, aura pembunuh di hati Pri Pandin menjadi jauh lebih lega. Yuhu raksasa berkata dengan tenang, Pri Pandin, apakah kamu masih ingin bertarung? Pri Pandin pun menatapnya dengan dingin. Bahkan jika kita bertarung, apakah kamu akan menjadi lawanku? Begitu dia selesai berbicara, sosok Pri Pandin bergoyang dan dia terbang langsung menuju laut bencana abadi di depan. Mata Yuhu raksasa menjadi dingin dan dia mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Pri Pandin berkata dengan dingin, mengapa? Kamu ingin menghentikanku untuk melihat Dewi Taiyin? Dulu, Dewi Taiyin akan dengan hormat memanggilku kakak ketika dia melihatku. Mendengar itu wajah Yuhu raksasa dingin dan dia menatap Pri Pandin. Tetapi pada akhirnya dia menurunkan tangannya. Bagaimanapun juga, Pri Pandin memang sosok yang paling disukai di sekitar permaisuri Mingyue saat itu. Bukan hanya dia, tetapi Dewi Taiyineter dan yang lainnya juga ingin melihat wajah Pri Pandin saat itu. Dan ada banyak sekali orang yang menunjukkan kebaikan mereka padanya. Jika benar-benar ada persahabatan antara Dewi Taiyineter dan Pri Pandin ini, maka dia hanya akan mendapatkan lebih banyak daripada yang hilang jika dia menghalanginya dengan paksa. Bagaimanapun, Dewi Taiyineter telah membuat keputusan. Memikirkan hal ini,
Mata Yuhu raksasa berasur-asur menjadi tenang. Hahaha, bukankah itu hebat? Hebat jika semua orang begitu harmonis, kata Kaisar Abadi. Dia tiba-tiba tertawa lalu menatap Qingchen dan Molly. Kalian berdua cepatlah ikut, jangan gegabah. Ingat, ini adalah Laut Bencana Abadi, wilayah yang sekarang dikuasai oleh Nona Taineter. Jika terjadi sesuatu, aku tidak bisa melindungimu, terutama kamu, nak. Ikut saja, kata Kaisar Abadi. Dia menunjuk Molly, dan ketika dia memarahinya, dia dengan marah menghadapi Molly bahkan tanpa melihat Qingchen. Setelah memarahinya, dia buru-buru mengikuti Pri Panin. Molly tidak bisa berkata-kata. Sialan, siapa yang telah kusinggung? Orang ini tidak berani memarahi iblis Qingchen. Jadi, mengapa dia memarahiku? Dasar kesal. Tentu saja Molly hanya merasa sedih dalam hatinya. Sebelum kemudian dia dan Qingchen segera mengikuti Kaisar Abadi. Tuan, apakah Anda membiarkan mereka masuk seperti ini? Ketika wanita utama melihat Pri Panin dan Kaisar Abadi terbang menuju Laut Bencana Abadi, wajah wanita itu tiba-tiba berubah jelek. Kedua orang ini sangat sombong sebelumnya. Mereka jelas tidak menganggap serius Permaisuri Taiyin jika dipikir-pikir. Menurutku, lebih baik langsung saja bunuh. Namun sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, duar, sebuah tamparan tiba-tiba menghantam pipi wanita terkemuka itu, membuatnya terpental. Separuh wajahnya tiba-tiba membengkak, seteguk darah menyembur keluar, dan banyak giginya yang patah. Tuan, Anda. Wanita terkemuka itu menutup wajahnya dan menatap Yuhu raksasa dengan tidak percaya. Aku ingin Anda mengajari saya cara melakukan sesuatu, konyol. Kata Yuhu raksasa. Dia menatap wanita terkemuka itu dengan dingin. Terlebih lagi, kedua orang ini adalah jenderal di bawah komando Permaisuri Mingyue, dan mereka memiliki persahabatan yang cukup baik dengan Permaisuri Taineter. Aku tahu kamu hanya ingin tampil di mata Permaisuri, tetapi ada beberapa terkadang jika kamu ingin mengekspresikan dirimu, kamu harus lebih banyak menggunakan otakmu. Jangan bodoh seperti ini, apakah kamu mengerti? Kata Yuhu raksasa. Dia memarahi. Setelah mengatakan itu, sosoknya melesat dan menghilang dari sana. Dan dia melesat menuju ke arah Pri Panin dan Kaisar Abadi. Sementara wanita terkemuka itu melihat sosok Yuhu raksasa yang pergi. Jejak kebencian melintas di dalam mata wanita terkemuka itu, tetapi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan tidak berani menunjukkan kemarahannya di depan semua orang. Boom! Saat ini di Cakrawala di luar Laut Bencana Abadi yang tak berujung, Qingchen dan yang lainnya terbang dengan cepat. Di belakang, Yuhu raksasa. Mereka tidak terus mempermalukan Kaisar Abadi dan yang lainnya. Dan setelah beberapa saat, semua orang turun ke langit di atas Laut Bencana Abadi. Apakah ini Laut Malapetaka Abadi? Berbeda dengan melihat dari kejauhan, hanya pada saat kontak dekat dengan Laut Bencana Abadi ini, semua orang seketika merasakan kengerian dari Laut Malapetaka Abadi. Saya melihat gelombang hitam melonjak satu demi satu. Setiap gelombang tampaknya mengandung kekuatan tertinggi dunia bawah. Air laut dalam di bawahnya bergelombang, dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Aura yang terbentuk olehnya hanya melihatnya dari kejauhan. Terdapat ilusi yang tak tertandingi yang langsung muncul jauh di dalam hati Molly. Seolah-olah hanya gelombang di lautan Malapetaka Abadi ini saja, itu dapat dengan mudah memusnahkan dirinya dan mengubahnya menjadi debu. Yuhu raksasa melirik Molly dan Qingchen yang terkejut, dan sedikit kebanggaan tidak bisa untuk tidak muncul di sudut mulutnya. Seorang pria yang belum pernah melihat dunia ini. Ayo pergi, Us. Yuhu raksasa memimpin beberapa orang itu, dan langsung jatuh ke sebuah pulau di pinggir Laut Bencana Abadi di depan. Ini adalah puncak gunung yang mengapung di Laut Bencana Abadi. Itu sangat besar. Ketika Anda melihat lebih dekat, itu tampak seperti sebuah kota mengapung di Laut Bencana Abadi, dan di pulau itu ada istana satu demi satu, dan di istana ada beberapa kultivator yang datang dan pergi.